Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat gudang Arab yang dimuliakan Allah, anak-anakku sekalian yang kami banggakan, alhamdulillah bisa berjumpa kembali dalam pembelajaran bahasa Arab. Kali ini kami akan menjelaskan tentang tarkib, tentang struktur kalimat, susunan kalimat, yang mana di dalamnya akan kami jelaskan tentang fi'il, utamanya adalah fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Anak-anakku sekalian yang kami banggakan, kita semua sudah paham ya, sudah sama-sama belajar sebelum ini tentang fi'il madhi, akan tetapi kami di sini akan mengulang. Semoga pengulangan kami lebih bisa difaham, lebih bermanfaat untuk kita semuanya. Baiklah, kita mulai. Yang dinamakan fi'il madhi adalah kata kerja bentuk lampau atau kata kerja yang menunjukkan arti pekerjaan yang telah kita lakukan, sudah lewat masanya. Adapun fi'il mudhari' adalah kata kerja yang menunjukkan arti sedang dilakukan atau akan dilakukan atau sesuatu yang menjadi kebiasaan. Baiklah, dari tabel di atas itu bisa kita lihat ada dua tabel yang bersebelahan. Sebelah kanan menjelaskan tentang fi'il madhi dan sebelah kiri adalah tabel yang berisikan tentang penjelasan dan contoh daripada fi'il mudhari'. Bisa kita bandingkan. Nomor 1, Farhan dhahaba ilal madinah bil amsi. Farhan dhahaba ilal madrasati bil amsi. Untuk fi'il mudhari'nya Farhan yadhabu ilal madrasati kulla yaum. Bisa dibandingkan kata-kata untuk nomor 1 yang bertuliskan warna merah ya, untuk fi'il madhinya adalah dhahaba, sedangkan untuk fi'il mudhari'nya adalah yadhabu. Sebenarnya jika kita sudah paham tentang ilmu shorof, maka tidak akan sulit bagi kita untuk membedakan mana fi'il madhi dan mana fi'il mudhari'. Karena sudah pasti ya, di dalam ilmu tasrif, kalimat fi'il yang berada di susunan pertama adalah fi'il madhi, sedangkan yang ada pada susunan nomor 2 adalah fi'il mudhari'. Ya, kita coba untuk mentasrif kalimat dhahaba ya. Dhahaba yadhabu dhahaban wa madhaban fahuwa dhahibun wa dhaka madhubun idhab la tadhab madhabun madhabun midhabun. Nah, seperti itu ya. Jadi ketika kita paham betul, hafal tasrifan ya, hafal sighatnya, maka kita pasti akan paham mana fi'il madhi dan mana fi'il mudhari'. Oke, untuk contoh nomor 2 juga bisa dilihat fi'il madhi dan mudhari'nya sudah dikasih warna dengan warna merah, dan itu sampai di nomor 5. Anda bisa melihat sendiri ya. Baik, di bawah ini ada bagaimana perubahan fi'il madhi dan fi'il madhi apabila ia bertemu dengan dhamir. Nah, kalau kita membahas tentang dhamir, maka kita harus paham dhamir adalah kata ganti. Ya, namanya juga kata ganti, berarti menggantikan pelaku pekerjaan. Dhamir di sini kita tahu jumlahnya ada 14 ya, yaitu huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Setiap dhamir mempunyai
kegunaan dan menggantikan isim-isim tertentu, seperti huwa untuk laki-laki, ghaib laki-laki yang tidak ada di tempat dan jumlahnya adalah satu, sedangkan huma adalah laki-laki dua, ya, yang ghaib tidak ada di tempat, sedangkan hum adalah lelaki banyak dan tidak ada di tempat. Selanjutnya hiya huma hunna, ini untuk perempuan 1, 2, dan 3 yang mana mereka tidak ada di tempat. Anta antuma antum, ini untuk laki-laki 1, 2, dan 3 atau banyak yang kita ajak bicara atau mukhatab. Anti antuma antunna, sedangkan anti antuma antunna adalah perempuan 1, 2, 3 ataupun banyak yang sedang kita ajak bicara atau mukhatabah. Sedangkan ana adalah gantian daripada saya atau aku yang ngomong. Kalau dalam bahasa Arab namanya mutakallim wahda. Adapun nahnu adalah gantian daripada kita, ya. Jika kita tidak sendirian, ada beberapa orang bersama dengan kita menggunakan kalimat nahnu. Nah, terus di tabel itu ada 3 tabel ya dalam satu kotak itu ya. Jadi di sebelahnya adalah bagaimana perubahan fi'il madhi ketika ia berfungsi atau menggantikan atau di dalamnya ada dhamir huwa. Kita coba di situ lihat ada fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Nah, itu perubahan ya, perubahan dari huwa, huma, hum sampai ana, nahnu. Dan ini adalah kias. Apapun kalimat fi'il jika 3 huruf ya, ketika dia menggantikan dhamir tertentu atau masuk di dalamnya dhamir tertentu, maka perubahannya seperti itu. Seperti fa'ala fa'ala ya. Dhahaba juga demikian. Dhahaba dhahaba, dhahabu dhahabat, dhahabata dhahabna, dhahabta dhahabtuma, dhahabtum dhahabti, dhahabtuma, dhahabtunna, dhahabtu dhahabna. Nah, ini. Kemudian selanjutnya kita harus paham ya contoh-contohnya. Di situ ada contoh daripada fi'il madhi, yaitu fi'il yang menunjukkan tentang arti telah dilakukan, telah lewat atau telah dikerjakan ya. Itu contohnya pertama, aradal kuffar ayyamna'un nabi wa ashabahu minal hijrati. Arada adalah fi'il madhi, sedangkan fi'il mudhari'nya yuridu ya. Kemudian walakin wasalan nabiyyu wa ashabuhu ilal madinati salimin. Wasala di sini juga fi'il madhi. Jika kita menggunakan fi'il mudhari' maka bukan wasala tapi yasilu. Oke, anak-anakku sekalian, selanjutnya ini ada contoh fi'il madhi. Kemudian di sampingnya ditulis kata keterangan untuk masa lampau. Jadi sebenarnya untuk membedakan antara ia apakah fi'il madhi ataupun fi'il mudhari', maka tinggal kita lihat sebenarnya apakah di situ ada keterangan lampau atau keterangan sekarang. Jika ada kalimat kemudian di belakangnya ada keterangan lampau, maka fi'ilnya yang di depan harus menggunakan fi'il madhi. Jika kalimat di belakangnya itu menggunakan zaman atau masa yang menunjukkan arti sekarang atau akan dikerjakan, maka fi'il yang berada di depan harus kita ubah menjadi fi'il mudhari' ya. Sedangkan contoh yang ada di kita ini contoh tentang fi'il madhi. Saya bacakan, katabatil midu ad-darsa ya, ditambah sobahal yaum, tambah amsi atau bil amsi, yaumul ahad al-madhi, qabla yaumain al-bariha ya. Semuanya mempunyai makna telah lampau, sehingga kalau kita artikan dari atas ke bawah, murid menulis pelajaran pagi ini, murid-murid
menulis pelajaran kemarin. Murid-murid menulis pelajaran pada hari Ahad kemarin. Murid menulis pelajaran 2 hari yang lalu. Murid menulis pelajaran tadi malam. Ya, demikianlah tarkib yang ada di tema pertama atau yang berhubungan dengan tema pertama pada semester ganjil kelas 9 untuk bahasa Arab ini. Semoga penjelasan saya yang singkat tadi bisa dipaham, bisa dimengerti, dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.